terjadi proses pengisian HSD, pengisian bahan bakar di tengah jalan. Isi HSD pembangkit juga teman-teman. Jadi diisi dua-duanya ya. Pembangkit diisi, lokomotif diisi. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Probolinggo jam 7 malam. Kali ini saya akan melakukan perjalanan naik kereta api Blambangan Express dari Probolinggo ke Surabaya, dan nanti kembali dari Surabaya ke Probolinggo naik Blambangan Express juga. Penasaran videonya seperti apa? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, ini dia tampak depan stasiun Probolinggo. Di sini terdapat loket melayani pembelian tiket kereta api. Dan di sebelah sini adalah pintu keberangkatan. Nah uniknya stasiun Probolinggo ini banyak penumpang bule naik ataupun turun di stasiun Probolinggo, karena stasiun Probolinggo ini dekat dengan wisata Gunung Bromo teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat, itu ada beberapa bule keluar dari loket stasiun. Entah itu bakalan naik kereta api atau baru aja turun dari stasiun Probolinggo. Nah mari kita masuk ke pintu keberangkatan. Uniknya stasiun Probolinggo ini ruangannya ber-AC dan pintunya ini ditutup teman-teman, selalu ditutup. Nah apabila selesai masuk kita tutup lagi karena di sini memakai AC. Ruangannya ber-AC. Oh dan itu ada kereta api Tawang Alun datang teman-teman. Kereta api Tawang Alun dari Malang ke Ketapang Banyuwangi masuk jalur 2. Oke lanjut kita lihat apa aja di dalam stasiun Probolinggo. Di sini ada tempat oleh-oleh. Ada Gria Batik Zahra, oleh-oleh khas Probolinggo. Di sini ada ruang menyusui, tempat boarding, tempat check-in, dan ada Alfa Express. Ada minimarketnya, teman-teman. Tetapi sayangnya stasiun Probolinggo masih belum ada seperti Rotio ataupun CFC. Sekarang cuma ada Alfa Express saja. Oke teman-teman, sekarang saya sudah masuk ke peron stasiun Probolinggo. Di sini jalur 2 tersedia kereta api Tawang Alun dari stasiun Malang tujuan Ketapang. Kereta api Tawang Alun berhenti di sini kurang lebih 15 menit, akan menunggu bersilang dengan kereta api Blambangan Express. Kereta api Tawang Alun melayani kelas ekonomi 106 tempat duduk. Susunan rangkaiannya membawa 5 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Jadi total membawa 6 kereta aja. Lumayan pendek teman-teman. Aku udah berada di dalam peron stasiun Probolinggo. Mungkin sekitar 10 menit lagi kereta api Blambangan Express masuk di jalur 1. Nah mengapa aku naik kereta api Blambangan Express ini PP dari Probolinggo ke Surabaya, kemudian langsung balik dari Surabaya ke Probolinggo? Mungkin di Surabaya cuma 30 menit aja. Ini karena ya selain gabut, aku pengen ngerasain teman-teman. Karena untuk perjalanan kereta api Blambangan Express arah Pasar Senen, arah barat, itu di peta Probolinggo Pasuruan, kabarnya kecepatannya itu 100 km per jam. Berbeda dengan kereta api lainnya, itu masih 90 km per jam. Ini karena Blambangan Express yang arah barat, arah Jakarta, itu menggunakan jadwal baru. Dan di lintas Probolinggo Pasuruan ini terdapat kecepatan baru juga. Jadi karena menggunakan jadwal baru, maka menggunakan kecepatan baru juga. Berbeda dengan kereta api lain yang masih menggunakan jadwal lama, GPK 2023, yang kecepatannya itu masih 90. Dan nanti dari Surabaya ke Probolinggo saya naik Blambangan Express, pengen melihat pengisian bahan bakar, lokomotif dan kereta pembangkit. Kabarnya itu diisi di Surabaya Pasar Turi teman-teman. Wow, menarik kan? Karena Blambangan Express ini jarak tempuhnya jauh banget, tidak ganti lokomotif, sehingga di tengah perjalanan itu isi HSD, isi bensin di Surabaya Pasar Turi teman-teman. Telepon dari stasiun Pasar Senen. Untuk rangkaian kereta api Blambangan terdapat eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, kereta makan, ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, paling belakang kereta pembangkit. Oke teman-teman, ini dia kereta api Blambangan Express masuk jalur 1. Mari kita saksikan. Oh, bawa bagasi 8620.
Oke teman-teman, kereta api Blambangan Express sudah masuk di jalur 1 stasiun Probolinggo. Pada perjalanan kali ini saya naik di kelas eksekutifnya. Jadi untuk kereta api Blambangan Express ini melayani 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi. Eksekutifnya menggunakan eksekutif retrofit 48 tempat duduk, dan ekonomi menggunakan ekonomi modifikasi new generation. Dan pada perjalanan kali ini saya naik di eksekutif 1, jadi ada di depan teman-teman. Oke, aku naik di eksekutif 2 dulu karena di depan tidak dapat peron teman-teman. Ini sudah dijadiin mode malam teman-teman. Wow. Dan ini eksekutif 3. Mode malamnya beda BTW. Nah, pakai lampu samping, sedangkan yang eksekutif 2 ini pakai lampu pinggir, lampu hias di jendela. Eksekutif 2 8207. Dan aku naik di eksekutif 1 bernomor K108620. Oke teman, kereta api Blambangan Express sudah diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Nah, saya naik Blambangan Express ini menggunakan tarif khusus. BTW, tarif khusus kereta api Blambangan Express dari rute sejauh Ketapang Pasar Senen sejauh 1031 km. Tarif khususnya cuma Probolinggo Surabaya Pasar Turi aja. Nah, sebelum diperpanjang ke Pasar Senen, tergolong banyak tarif khususnya. Ada tarif khusus Probolinggo Surabaya, tarif khusus Surabaya Jember, tarif khusus Jember Ketapang, tarif khusus Surabaya Pasar Turi ke Semarang Tawang juga ada. Akan tetapi semenjak diperpanjang ke Pasar Senen, itu hilang semua, menyisakan tarif khusus Probolinggo Surabaya Pasar Turi aja teman-teman. Untuk kelas eksekutif harganya 55.000 dan ekonomi harganya 45.000. Tarif khusus ini bisa dibeli 2 jam sebelum kereta api berangkat, dan apabila masih ada sisa kursi ya teman-teman. Kalau tiketnya sudah habis sebelum H-2 jam, itu tidak ada tiket tarif khususnya. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ini kecepatan selepas stasiun Probolinggo. Kecepatan sebelumnya itu batasnya 90 km/jam. Tetapi sekarang udah mulai ngebut teman-teman. Wah, kita lihat di luar sana ngebut, dan masinis lokomotif itu klakson terus menerus teman-teman. Wow, asli tembus 97 bahkan. Kereta api Blambangan Express yang arah barat merupakan satu-satunya kereta api yang kecepatannya bisa sampai 100 km/jam di lintas Probolinggo Pasuruan teman-teman. Kereta api lainnya, bahkan Pandalungan ataupun Blambangan yang arah Ketapang, itu masih tetap 90, dan ini barusan tembus 100. Wow. Nah, aslinya di lintas Probolinggo Pasuruan ini jalurnya bisa dilewati sampai 120. Nah, tetapi Blambangan Express ini cuma mentok 100 karena ada kereta ekonominya yang Trendmark E atau kecepatan maksimal 100 km/jam. Nah, tetapi ini ada VMAX 103. Ini kayaknya error teman-teman. Errornya mungkin sekitar 3-5 km/jam. Tapi lumayan ngebut loh teman-teman. Wah, satu-satunya kereta api nih yang kecepatannya 100 di peta ini.
keretanya ngerem. Nah, sebentar lagi kita melintas stasiun Rejoso. Memang di emplasemen stasiun Rejoso, nah di tikungan ini ada taspat ya, kecepatan maksimal 60 km per jam aja. Eman banget sih. Padahal kalau tidak ada taspat di tikungan ini bisa full jalan 100 loh teman-teman. Ini tiba-tiba ngerem karena ada tikungan ini aja. Nah, ini kita melintas stasiun Rejoso dengan kecepatan 58 km per jam. Oke teman-teman, pada pukul 19.54 kereta api Blambangan Express tiba di stasiun Pasuruan. Awal 4 menit teman-teman, awalnya lumayan banyak karena waktu tempuh Blambangan Express dari Probolinggo ke Pasuruan ini tetap 35 menit seperti kereta api lainnya yang kecepatannya itu 90. Akan tetapi ini Blambangan Express sudah dinaikkan jadi 100 km per jam. Akan tetapi waktu tempuh masih tetap, sehingga kita tiba di Pasuruan ini awal dari jadwal teman-teman. Berarti memang jadwal Blambangan Express ini disetting ada kantong waktunya di stasiun Pasuruan. Dan ini dia stasiun Pasuruan, eksekutif 1 Blambangan Express. Nah, mari kita lihat eksekutif 1 bernomor K1086220 Dependuk Ketapang. Yang artinya K1 kereta eksekutif buatan tahun 1986, nomor urut 20 diasuh oleh Dipo Ketapang Banyuwangi. Nah, eksekutif ini merupakan eksekutif retrofit dari kereta kelas bisnis. Kereta kelas bisnis buatan tahun 86 ini dimodifikasi, diretrofit di Balai Asa Manggarai pada tahun 2014 teman-teman. Dan hari ini kereta api Blambangan Express membawa satu bagasi teman-teman, bagasi di depan. Ini saya dapat info, bagasi ini uji coba teman-teman, karena saya dapat info untuk kedepannya Blambangan Express akan ditambahkan satu bagasi seperti kereta api Pandalungan. Dan ini uji cobanya bawa satu bagasi aja. Mungkin untuk melihat emplasemennya ya cukup atau tidak. Dan di sini di stasiun Pasuruan kita bersilang dengan kereta api komuter Supas dari stasiun Surabaya Kota tujuan Pasuruan. Tujuan akhirnya di sini teman, stasiun Pasuruan. Dan kereta api komuter Supas pakai lokomotif 206 teman-teman. Wow. AC. Nah teman-teman, kereta api komuter Supas sudah berhenti jalur 1 stasiun Pasuruan. Kereta api komuter Supas pakai lokomotif CC206 ya. Apalagi 206-nya pakai AC, baru saja melakukan perawatan di Balai Asa Jogja. Meskipun komuter Supas ini rutenya pendek dan rangkaiannya pendek, tapi pakai CC206 teman-teman. Itu karena di Dop 8 tidak memperbolehkan lokomotif longboard. Soalnya komuter ini tektok dari Pasuruan langsung balik ke Surabaya, dan di Pasuruan tidak ada turntable, sehingga dipakai lokomotif double kabin CC206. Wow, berbeda dengan Blambangan Express ya. Blambangan Express itu ditarik CC203 single kabin di rute sejauh Banyuwangi, Jakarta teman-teman. Nah ini dia di rangkaian Blambangan Express ini ada Terrier Mark E teman-teman.
Termak batas kecepatan 100 km/jam ada di bagasi dan di kereta ekonomi juga. Meskipun jalur dari Probolinggo Pasuruan itu bisa 120, tetapi karena ada Termak ini kecepatannya cuma mentok 100 saja teman-teman, mengikuti Termak terbawah yang di bawah. Oke teman-teman, mari kita review fasilitas yang ada di kelas eksekutif Kereta Api Belambangan Express. Kali ini saya di eksekutif K18020 berkapasitas 48 penumpang aja. Berbeda dengan eksekutif lainnya, itu normalnya 50 penumpang, tetapi ini 48 penumpang dengan konfigurasi kursi 22 dan menggunakan kaca pesawat. Fasilitasnya di depan ini ada kantong belakang kursi dan kantong kresek untuk menyimpan sampah. Ada footrest yang bisa dinaik dan turunkan dan bisa diputar teman-teman. Nah, bisa diputar karena ini menggunakan footrest model lama, bukan seperti footrest di kursi terbaru seperti di stainless maupun new generation. Kalau yang model terbaru itu tidak bisa dibolak-balik seperti ini teman-teman. Oke lanjut, di sini ada tatakan meja bisa untuk menaruh HP atau barang-barang kecil. Di sini ada 2 colokan listrik digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet. Nah, di sini ada gantungan bisa menaruh barang, tas kecil ataupun jaket. Kereta Api Belambangan Express yang saya naiki, meskipun masih belum jam 10 malam, ini sudah disetting menjadi kode malam teman. Lampu tengah itu dimatikan, menyisakan lampu pinggir yang ada di dekat jendela. Di depan ada TV dan ada CCTV untuk keamanan. Oh ya, di kursi juga terdapat meja lipat. Nah, ada di sini. Seperti ini meja lipatnya teman-teman, bisa digeser juga. Nah, bisa digeser. Dan karena ini perjalanan malam, kita mendapatkan fasilitas selimut teman-teman. Nah, ini merupakan fasilitas onboard yang tidak boleh dibawa pulang. Jadi ketika tiba di tujuan akhir, ini tinggalkan saja di tempat duduk, atau nanti ada prama atau prami yang mengambil selimut ini. Oke, pada pukul 20.20 Kereta Api Belambangan Express tiba di stasiun Bangil. Di sini kita bertemu dengan kereta api penataran dari Blitar tujuan Surabaya Kota. Karena di stasiun Bangil ini terdapat pertemuan jalur, teman-teman. Pertemuan jalur yang dari Jember dan jalur yang dari Malang itu ketemunya di stasiun Bangil. Nah, saat masuk stasiun Bangil ini kita hampir balapan dengan penataran ini, teman-teman. Seandainya penataran ini datang Bangil agak terlambatan sedikit atau Belambangan yang saya naiki ini sedikit awal dari jadwal, bakal terjadi balapan teman-teman saat masuk stasiun Bangil. Ini penataran dan Belambangan sama-sama ke arah Surabaya, tapi yang berangkat dulu itu Belambangan Express yang saya naiki teman-teman, karena di sini kereta api saya Belambangan Express menyusul penataran. Wow. Dan ini kereta api penataran berhenti stasiun Bangil asli teman-teman. Kalau tadi sempat balapan saat masuk stasiun Bangil, keren banget sih. Nah, tetapi ini penataran udah masuk terlebih dahulu. Jam 20.44 kereta api Belambangan Express telah tiba di stasiun Sidoarjo. BTW yang Termak bukan ekonominya aja, tapi
eksekutifnya juga teman-teman. Campuran sih kalau eksekutif, ada yang Terrain Mark E, Buki K5, ada yang Terrain Mark F, Buki K8. Nah ini yang eksekutif 2 menggunakan Terrain Mark F teman-teman, Buki K8. Dan mari kita review toilet di kereta eksekutif Blambangan Express. Tidak seperti biasanya, ini mewah dengan dinding motif ala marmer, atas warna putih, bawah warna hitam. Di sini terdapat ornamen-ornamen ala batik gitu sepertinya ya. Lalu di sini ada cermin yang super luas, ada lampunya juga. BTW ini bisa loh teman. Loh, bisa mati, bisa hidup. Keren kan? Layar sentuh teman-teman. Dan ini tempat wastafelnya juga terlihat mewah ya. Wah, wastafel berfungsi dengan baik. Di sini menggunakan WC duduk seperti ini. Ada pegangan dan semprotan juga teman-teman. Di sini ada tisu, sabun, dan tempat sampah. Nah uniknya, lantainya ini ada lapisannya teman-teman. Jadi tidak licin di toilet. Ada keset-kesetnya gitu. Wow. Nah, pada perjalanan kali ini, aku PB naik kereta api Blambangan Express. Jadi, nanti setelah turun di stasiun Surabaya Pasar Turi, tidak selang lama, mungkin 50 menit, aku langsung naik Blambangan Express lagi, arah Probolinggo. Nah, dari Surabaya ke Probolinggo, itu saya pakai tarif khusus juga, teman-teman. Dan tarif khususnya itu dibuka 2 jam sebelum kereta api berangkat. Nah, sekarang sudah memasuki 2 jam sebelum berangkat dari Surabaya Pasar Turi. Tiketnya udah mulai dibuka dan baru saja saya beli teman-teman. Nanti kembalinya saya tetap naik di kelas eksekutifnya di harga 55.000. Nah, mengapa trip kali ini PP naik Blambangan Express? Karena seperti yang saya bilang tadi, saya masih penasaran dengan perjalanan Blambangan Express ini teman-teman. Yang dari Probolinggo ke Surabaya itu saya penasaran kecepatan 100 km per jam di lintas Probolinggo Pasuruan. Dan sebaliknya yang dari Surabaya Pasar Turi ke Probolinggo nanti, aku penasaran proses isi bahan bakarnya teman-teman. Kabarnya lokomotif dan pembangkit itu diisi bahan bakar atau HSD di stasiun Surabaya Pasar Turi. Makanya saya penasaran, saya pengen lihat nanti di Surabaya Pasar Turinya. Derengipun madam kula teri titih periksa malih barang-barang panjenengan asta sepados boten ketilah ring salebete kereta. Oke, jam 21.09 kereta api Blambangan Express telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sini di Surabaya Gubeng banyak penumpang turun dan banyak juga penumpang naik, teman-teman. Wow, terjadi pertukaran penumpang nih. Asli. Meskipun hari ini hari Selasa, weekdays, bukan weekend, tapi penumpang kereta api Blambangan Express ini tergolong rame. Bisa teman-teman lihat di eksekutif 1 tuh banyak penumpang. Eksekutif 2 juga banyak teman-teman. Banyak kan? Apalagi di weekend saya pantau di Kai Akses itu biasanya habis teman-teman tiketnya. Nah, di Surabaya Gubeng, kalau menurut trip report saya, waktu naik Blambangan Express ini perdana perpanjangan ke Pasar Senen, di Surabaya Gubeng kita bertemu dengan kereta api Sancaka dari Jogja. Jadwal Sancaka dari Jogja dan Blambangan Express ini berdekatan teman-teman. Nah, sudah ada pengumuman persiapan masuk Sancaka dari Jogja.
Oke teman-teman, jam 21.32 tepat waktu kereta api Belambangan Express tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan yang ada di sebelah sini adalah rangkaian kereta api Kertajaya dari Surabaya Pasar Turi tujuan Pasar Senen yang persiapan berangkat. Nah, Belambangan dan Kertajaya ini selisihnya mepet banget teman-teman. Belambangan berangkat dari Surabaya Pasar Turi jam 21.37, sedangkan Kertajaya berangkat Surabaya Pasar Turi jam 21.45. Selisih 8 menit aja. Sama-sama tujuan akhir Pasar Senen, teman-teman. Kertajaya ini memiliki kelas ekonomi premium stainless steel rangkaian panjang. Dan mari kita ke depan dulu melihat lokomotifnya ya. Nah, kalau Belambangan yang arah Pasar Senen, ini isi HSD lokomotif di Cirebon kabarnya. Sedangkan untuk pembangkit itu di Semarang. Tetapi kalau Belambangan yang arah Ketapang, arah timur, itu isi HSD lokomotif, isi HSD pembangkit di Surabaya Pasar Turi. Nah, itu ada langsiran lokomotif ya, CC206. Sepertinya lokomotif kereta api peti kemas yang menuju ke Kalimas. Dan di sini kita lihat lokomotif Belambangan CC203 9507. Nah, di stasiun Surabaya Pasar Turi, Belambangan Express ini terjadi pergantian masinis dan asisten ya. Dan ini dia kereta api Belambangan Express diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen. Oke, sekarang saya sudah berada di luar stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebentar lagi saya langsung balik ke Probolinggo, naik kereta api Belambangan Express. Jadi, tadi Belambangan Express tiba di Surabaya Pasar Turi jam 21.32. Dan trip selanjutnya, Belambangan Express arah Probolinggo datang di Surabaya Pasar Turi itu jam 22.12. Jadi, saya ada waktu kurang lebih 40 menit. Sebentar lagi saya naik Belambangan Express dari Surabaya Pasar Turi ke Probolinggo, akan melihat proses isi HSD, lokomotif, dan pembangkit di stasiun Surabaya Pasar Turi. Penasaran gimana kan? Oke teman-teman, ini dia stasiun Surabaya Pasar Turi. Langsung kita masuk lagi ke dalam peron stasiun Surabaya Pasar Turi. Karena bertemunya sesama Belambangan Express itu masih di sekitaran Surabaya teman-teman. Kalau tidak salah, papasannya itu di sekitaran stasiun Benowo atau 3 petak setelah stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang mungkin selisihnya 40-50 menit teman-teman. Dan oleh karena itu langsung saja kita masuk lagi. Untuk penumpang Belambangan Express arah Ketapang atau arah Probolinggo sudah diperbolehkan masuk dan melalui pintu keberangkatan kelas eksekutif. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada 2 pintu keberangkatan, yaitu eksekutif dan ekonomi. Kalau ekonomi itu khusus keberangkatan KA Ekonomi atau kereta api lokal. Kereta ekonomi seperti Kertajaya, Airlangga itu dari sana pintu keberangkatan ekonomi, dan pintu keberangkatan kelas eksekutif khusus kereta kelas eksekutif seperti Argo Bromo Anggrek, Pandalungan, Sembrani, dan Belambangan Express. Nah, ini dia, aku udah masuk ke dalam peron stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, yang nantinya tersedia di jalur 1 itu adalah kereta api Dharma Wangsa keberangkatan jam 22.30, dan kereta api saya Belambangan Express tujuan Ketapang tersedia di jalur 4 keberangkatan 22.20. Dan ini dia kereta api Belambangan Express masuk jalur 4 pakai 203 teman-teman. Oke, ini sudah diperbolehkan masuk. Nah, kayaknya aku ke depan dulu deh teman-teman untuk foto-foto dan melihat proses isi HSD-nya. Oh ya, di Surabaya Pasar Turi juga terjadi pergantian masinis dan asisten. Dan ada petugasnya teman-teman yang meminta agar berhenti sesuai yang diinginkan. Mungkin ngepasi tangki HSD-nya ya teman-teman. Ngepasi berhenti di samping atau di lurusannya HSD. Nah, ini tangki HSD-nya teman-teman. Ini dia lokomotif dinas kereta api Belambangan Express CC2030106 atau nomor lamanya CC20336 Pimendu Sidotopo. CC203 buatan tahun 2001. Terjadi proses pengisian HSD, pengisian bahan bakar. Jadi dari tangki HSD itu dialirkan ke selang dan diisi ke lokomotif.
Lokomotif ini full trip teman-teman, tidak ganti dari Jakarta ke Banyuwangi. Nah, bahan bakar itu tidak mencukupi, sehingga ini terjadi pengisian di tengah jalan. Nah, itu dia, kita zoom saja dari sini. Oke, setelah melihat proses pengisian HSD, kita ke kereta ya. Kali ini aku naik di kelas eksekutif teman-teman. Untuk Belambangan Express dari Pasar Senen ke Ketapang, itu yang ada di depan pembangkit dan kereta ekonomi. Untuk kereta eksekutif itu ada di belakang teman-teman. Dan di sini jalur 1 masuk Langseran kereta api Dharma Wangsa yang akan diberangkatkan dari Surabaya Pasar Turi tujuan Pasar Senen. Dharma Wangsa merupakan kereta api paling terakhir dari Surabaya Pasar Turi ke arah Jakarta teman-teman. Dengan kelas eksekutif mild steel campuran, kaca lebar, kaca kecil, dan ekonominya menggunakan ekonomi Kemenhub. Nah, di sini saya mampir ke ekonominya dulu, melihat di sisi sebelah kiri kereta, dan di situ masih terjadi pengisian HSD lokomotif teman-teman. Memang untuk isi HSD ini tidak bisa cepat, sekiranya 5 menit sampai 10 menit teman-teman. Dan memang kereta api Belambangan Express berhenti di Surabaya Pasar Turi ini lumayan lama. Jadwalnya sih 8 menit teman-teman. Tapi tadi ini awal, ada waktu sekitar 10 menit untuk isi bahan bakar di Surabaya Pasar Turi. Nah, itu sudah selesai. Selangnya dikembalikan lagi. Lumayan panjang ya teman-teman selangnya itu teman-teman. Wah, oh di sana teman-teman tangkinya. Oh, isi HSD pembangkit juga teman-teman. Wah, ini mengarah ke pembangkit nih. Jadi diisi dua-duanya ya. Pembangkit diisi, lokomotif diisi. Asli, saking panjang rutenya, untuk sekali isi itu tidak mencukupi teman-teman. Harus diisi tengah jalan. Untuk arah timur, ini diisi di Surabaya Pasar Turi, lokomotif maupun pembangkit. Sedangkan yang arah barat, itu untuk pembangkit diisi di Semarang, dan untuk lokomotif diisi di Cirebon. Oh, ini rangkaiannya agak sedikit maju teman-teman, ngepasi isi HSD karena selangnya tidak cukup, kurang panjang sepertinya. Nah, ini maju sekitar 5 meter lah. Nah, ini sudah bisa diisi HSD karena tangkinya ini berada di sisi sebelah sini teman-teman. Mari kita lihat momen langka teman-teman. Jarang-jarang kereta api diisi HSD, isi bahan bakar di tengah jalan. Oh, di situ lubangnya. Sekarang jam 21.18, kurang 2 menit lagi berangkat. Tapi di sini masih berlangsung pengisian HSD teman-teman. Wah, ini tergolong mepet sih waktunya. Untuk 8-10 menit ngisi HSD lokomotif sekaligus pembangkitnya. Oke, isi HSD udah selesai 1 menit sebelum kereta api Belambangan berangkat. Oke, isi HSD telah selesai. Nah, itu selang dikembalikan lagi ke tempat asalnya di sebelah sana teman-teman. Selangnya dari arah depo, dari arah penyimpanan rangkaian. Biasanya selang-selang ini digunakan untuk isi HSD kereta pembangkit. Udah nih, langsung berangkat.
Oke, jam 22.34 awal 1 menit kereta api Belambangan Express tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Dan di stasiun Surabaya Gubeng, penumpang yang naik ini banyak banget teman-teman. Wow, memang deh laris manis kereta api Belambangan Express ini di rute Surabaya ke arah Jember ataupun Banyuwangi. Dan memang saat saya beli tiket tarif khusus ini, itu sisa 20-an kursi aja teman-teman di kelas eksekutif. Dan untuk ekonominya habis 100%. Dan di sini di Belambangan Express terjadi pengisian air toilet ya. Baru tahu aku, ternyata Surabaya Gubeng juga bisa isi air toilet. Saya naik Belambangan Express kali ini di kelas eksekutifnya. Jadi dari tadi saya numpang dulu di ekonomi. Dan setibanya di Surabaya Gubeng, saya pindah ke eksekutif. Saya naik di eksekutif 2 teman-teman. Nah, ini dia eksekutif 2 yang saya naiki. Saya berkesempatan naik di eksekutif nomor K1 06627. Wow, eksekutif buatan tahun 1966, nomor urut 27 teman-teman. Eksekutif ini merupakan retrofit dari kereta kelas bisnis tahun 66. Di retrofit atau dimodifikasi di Balai Asa Manggarai pada tahun 2014 menjadi eksekutif 48 tempat duduk. Nah teman-teman, ini dia kereta api Prabuwangi masuk jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Prabuwangi dari stasiun Ketapang tujuan Surabaya Gubeng. Ditarik lokomotif DC 01 9211. Oke teman-teman, jam 23.09 awal 2 menit kereta api Belambangan Express telah tiba di stasiun Sidoarjo. Tadi selepas Surabaya Gubeng, itu kursi di samping saya ada orangnya. Nah, akan tetapi ternyata orang tersebut itu turun di stasiun Sidoarjo teman-teman. Jadi dari Sidoarjo ke Probolinggo, kursi samping saya itu kosong. Alhamdulillah. Jadi saya bisa lebih bebas merekam-rekam dan keluar kereta ketika berhenti di stasiun. Oke teman-teman, ini kereta api Belambangan Express telah berangkat dari stasiun Sidoarjo. Meskipun ini penumpangnya rame, samping saya kosong, banyak penumpang tidur teman-teman. Dan memang sudah dari Surabaya Pasar Turi, lampu di dalam kereta udah jadi mode malam teman-teman. Lampunya redup dan nyaman buat tidur. Oke, pada pukul 23.34 awal 1 kereta api Belambangan Express tiba dan berhenti di stasiun Bangil. Di sebelah kanan, di situ ada kereta api Ketel Pertamina, teman. Dari Surabaya tujuan Malang Kota Lama. Dan kalau beruntung, nanti saat berangkat dari stasiun Bangil, kita akan balapan dengan kereta Ketel Pertamina ini, teman-teman. Kalau beruntung. Loh, kata teman, yang diberangkatkan dulu adalah kereta api Ketel Pertamina. Waduh, gagal balapan nih sepertinya.
Nah teman-teman, ini selepas stasiun Pasuruan, kecepatan kereta api Belambangan Express ini maksimal 90 km per jam. Berbeda dari Belambangan Express arah Pasar Senen, itu saat melintas di sini kecepatan maksimalnya 100 km per jam. Kereta api Belambangan yang saya naiki sekarang arah Ketapang ini menggunakan jadwal yang lama dan menggunakan kecepatan yang lama teman-teman. Masih belum di-upgrade kecepatan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, jam 00.31 awal 3 menit kereta api Belambangan Express telah tiba di stasiun Probolinggo. Saya turun di sini, tidak full trip sampai Ketapang Banyuwangi. Dan oke lah teman-teman, sekian untuk video kali ini. Trip gabut sebenarnya dari Probolinggo ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ke Probolinggo. Utamanya melihat pengisian HSD di stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke lah teman-teman, sekian trip report kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.